amalan dari kaum salihin. Dan amalan ringan, orang setahun sekali ngamalnya, nggak banyak. Baca cuma segitu doang. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sampai ada orang soleh, saya temuin sampai sekarang masih ada orangnya. Itu dibaca bukan lagi duduk di antara Jumat akhir bulan Rajab doang. Setiap mau tidur. Saya mau tidur, dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Dia mintanya biar ketemu Nabi, ketemu akhirnya. Biar Allah kasih rezeki kita, nggak bakalan kurang dalam setahun. Tuh. Jamaah baru baca doa. Sunatnya waktu duduk tuh doa. Minta apa aja paling manjurnya tempat saat khotib duduk. Paling manjur. Saat khotib duduk tuh. Makanya baca tuh doa yang saya sering suka bagi tuh wiridan Jumat. Allahumma rzuqni solahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepada kami sehat jiwa, sehat badan. Rezeki halal yang luas di negeri sendiri, enggak jadi TKI. Di antara keluarga dan anak. Jadi biar dimakan bareng-bareng. Min ghairi kaddin wala nakad. Tanpa pala jadi kaki, kaki jadi pala. Enggak capek-capek amat. Sampai enggak keburu ibadah. Dengan rahasia di balik keagungan surat Kulhu. Baca itu. Kalau kita bingung pakai baca begitu itu panjang amat, udah langsung singkat aja poinnya aja. Duit ya Allah, duit ya Allah. Itu paling manjur. Minta apa aja manjur. Ini kita minta keturunan di situ. Rabbi habli minas solihin. Gitu. Allahumma innaka qad wahabta li Zakaria Yahya fahabli. Gitu. Waladan solihan. Begitu. Kau udah berikan nama Nabi Zakaria. Yang menurut dokter kagak bakalan udah senja. Kasih anak Yahya. Ya Rob, kasih saya keturunan. Pokoknya waktu duduk minta apa aja. Jangan gak minta. Itu penting. Minta. Khatib baca kulhu. Kulhu. Baca kulhu. Maka yang gampang minta tuh solawat. Udah makanya baca solawat tuh pengurus tuh. Baca solawat silakan. Kalau ente yang lain enggak. Pokoknya minta aja. Tapi duduk ini syarat. Enggak boleh kalau dia enggak pakai duduk mandiri aja. Kudu duduk. Dan ada tumanina. Makanya untuk mengukur itu baca kulhu udah cukup. Baca kulhu. Jangan enggak. Duduk. Kalau seperti Jumat akhir bulan Rajab. Itu mah saat khotib naik mimbar aja. Kalau Jumat akhir bulan Rajab. Baca Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. 35 kali. Biar Allah kasih rezeki kita nggak bakalan kurang dalam setahun. Tapi Jumat akhir bulan Rajab. Ini aturannya saat khotib naik mimbar. Bukan saat duduk. Duduk nggak keburu 35 itu. Nggak keburu. Jadi saat khotib naik mimbar kan habis naik kan duduk. Orang pada adzan tuh. Adzan situnya tuh. Bilalnya. Nah baca. Baca aja. 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini merahasia. Luar biasa. 35. Jangan lebih, jangan kurang. Itu mah adanya di Jumat akhir bulan Rajab. Jadi jangan sampai meleng. Begitu. Kalau meleng, waduh, payah ini. Begitu. Gitu. Baca.
Sebab di Jumat akhir bulan Rajab itu mustajab. Mustajab banget. Minta, tapi khotibnya lagi duduk. Bukan lagi duduk di antara dua khutbah. Nggak keburu itu. Lagi duduk. Sebelum khutbah. Karena yang penting khotib belum turun dari mimbar. Syaratnya begitu. Naik tuh. Belum turunnya di mana aja. Baca 3-5 kali. Tapi itu muamalan. Bukan satu syarat. Amalan dari kaum salihin. Dan amalan ringan. Orang setahun sekali ngamalnya. Nggak banyak. Baca cuma segitu doang. Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sampai ada orang soleh. Saya temuin sampai sekarang masih ada orangnya. Itu dibaca bukan lagi duduk di antara Jumat akhir bulan Rajab doang. Setiap mau tidur. Dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul. Dia mintanya biar ketemu Nabi. Ketemu akhirnya. Ketemu Nabi. Sampai sekaligus ketemu Nabi sama Nabi Khidir. Orangnya masih hidup. Orangnya. Tinggal daerah Pasar Minggu. Saya bacanya setiap malam belum tidur, kata dia. Oh. Kata kita begitu. Ada orang soleh. Jadi muji-muji Nabi nih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi namanya Nabi itu punya 2 makom. Ada namanya makom Ahmadiyah. Ada namanya makom Muhammadiyah. Makom Ahmadiyah itu namanya makom hakikat. Makom Muhammadiyah itu makom syariat. Begitu. Sampai ada ulama Al-Kittani namanya. Begitu. Mengarang kitab Jila Us-Sodak. 3 jilid. Tentang paparannya isinya 2 doang. Maqam Ahmadiyah, Ahmad Rasulullah, dan Maqam Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 42. Wa syurutuhuma isma'u arba'ina jama'atan. Adapun syarat-syarat 2 khutbah Jumat, yaitu memperdengarkan 40 orang jamaah. Wal mualatu bainahuma, dan mualat antara 2 khutbah. Wa bainahuma wassalati, dan mualat antara 2 khutbah dan salat Jumat. Wa taharatul hadasil asghari wal akbari, dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatun najasati, dan suci dari najis, fis saubi, pada pakaiannya, wal badani, badannya, wal makani, dan tempatnya. Wal qiyamu in qadara, dan berdiri jika ia mampu. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wal julusu bainal khutubataini, dan duduk antara 2 khutbah. Wa antakuna bil arabiyati, dan hendaknya ada oleh khutbah yaitu dengan bahasa Arab, yakni rukun-rukunnya. Wa ba'da zawali, dan khutbahnya sesudah gelincir matahari. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, keluarga besar Al-Mukhtar yang mulia, malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat khutbah Jumat. Yang disebutkan dalam kitab kita ini ada 10.
10. Menurut apa yang disebutkan oleh beliau. Tapi nanti kita tambahkan ya. Ada 10. Kalau pengen khutbahnya sah. Nah, karena ini khutbah ini menyangkut sholat Jumat. Kalau khutbahnya nggak sah, berimbas sholat Jumatnya tidak sah. Ada 10. Yang pertama, supaya khutbah ini sah, syaratnya kudu khotib tuh. Khotib nih memperdengarkan 40 orang jamaah. Ngomongnya kudu kenceng, tanpa mic. 40 orang tuh kedengeran. Kalau ngomongnya pelan, alhamdulillah. Nggak jadi. Pelan, alhamdulillah. Yang kenceng. 40 orang. 40 kedengeran. Kalau nggak kedengeran namanya bukan khutbah. Namanya bisik-bisik. Khutbah itu kudu kedengeran. Orang 40 ini, selebih dari 40 sunat aja. Gitu. Makanya agar supaya semuanya pada dapat pakai mic lagi. Tapi 40 orang ini kudu dengar. Nggak boleh kalau nggak dengar. Ternyata belum 40. Udah dohor, baru 20. Udah khutbah aja dah sambil nungguin dia. Gua nungguin juga orang nih pada makan mulu. Udah mulai aja dah. Nggak jadi. Kalau belum 40. Minimal harus 40 itu. Jangan main khutbah aja. Kalau belum 40. Kudu 40. Karena ini ahli Juma ini. Ahli Juma yang tadi itu, syarat-syarat Juma itu. 40 ini. Kudu dengar. Ini repotnya khutbah. Kalau belum, entar sholatnya. Khutbah entar orangnya belum ngumpul. Itu 1. 2, kudu mualat. Antara 2 khutbah. Enggak boleh lama tuh antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Jedanya enggak boleh lama. Ntar jedanya suruh duduk nanti di bawah tuh. Enggak boleh lama. Kudu mualat. Mualat. Kalau bacaan tidak disyaratkan mualat. Bacaan. Ente mau baca wasiat taqwa dulu, sholawat, alhamdulillah, baca ayat terserah. Begitu. Cuman kalau baca itu kata ajaran baru. Enggak ngikutin umumnya, gitu aja. Tapi jadi. Yang penting 4 ada. Itu 2. 3, kudu mualat juga antara khutbah dan sholat. Enggak boleh lama-lama. Jangan sampai habis khutbah Jumat tuh selesai, masih ada pengumuman. Kata pengurusnya, mohon maaf pengumuman keuangan belum nih. Ntar mau ngumumin dulu. Enggak boleh. Ntar aja habis sholat. Jadi jedaknya enggak boleh lama. Antara khutbah dan sholat. Enggak boleh lama. Buru-burulah khotib tuh turun dari mimbar kita. Itu udah 3. 4, kudu suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebab apa? Sebab begini. Khutbah ini kan pengganti 2 sholat duhur itu. Yang tadinya 4 di Jumat jadi 2. Yang 2-nya di khutbah. Sehingga syarat khutbah Jumat ini nih kudu suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini dalam Jumat nih. Adapun di dalam khutbah hari raya, enggak. Ente batal, udah khutbah aja. Enggak apa-apa. Enggak disyaratkan suci. Dalam khutbah hari raya. Wong kagak khutbah juga kagak ngapa. Begitu.
Yang apa? Ini mah kudu suci. Jadi kalau khotibnya batal, wudu. Wudu. Kata khotib, ntar dulu, saya habiskan tuh. Wudu dulu. Ya wudu. Oh, nggak bisa. Begitu. Cuman kalau kelamaan, putus mualat. Begitu. Gantiin aja yang lain. Bisikin aja. Amplop nggak dikurangin. Begitu. Begitu aja. Begitu. Begitu. Kudu suci itu dari kecil besar. Kalau nggak punya wudhu nggak bisa. Nggak bisa. Kudu suci. Sebab khutbah ini syaratnya sama dengan sholat. Kudu suci. Jadi kalau sampai khotibnya itu nggak punya wudhu, nggak sah khutbahnya, dan dengan sendirinya sholat Jumatnya tidak sah. Dan ini yang harus dipikirin. Ini mah tugas khotib nih. Kalau kita nggak jadi khotib, nggak ngaji nggak apa-apa, boleh pulang duluan. Emang tugas khotib, benar nggak? Begitu. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Wa toharatun najasati. Kudu suci dari najis. Apanya? Fisaubi, pakaian khotibnya. Kudu suci itu nggak boleh ada najis. Orang khutbah ini al-khutbatani maqam muraqatain. Wal badani, badannya nggak boleh ada najis. Wal makani, dan tempatnya. Maksudnya mimbarnya. Nggak boleh ada tai tikus. Termasuk kabelnya. Kan suka ada mie kancing tuh. Kayak gini nih. Nah, ininya kena tai tikus. Kabelnya tuh. Nah, najis. Namanya mahmul. Yang dibawa. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kudu bersih. Termasuk tempat duduknya tuh. Jadi dibersihin juga. Takut dia didudukin khotib. Kena pantatnya. Itunya tuh. Apa nih? Mimbarnya. Mimbarnya itu. Kudu suci itu. Ini syarat masalahnya. Syarat di dalam khutbah Jumat. Keenam, wal qiyamu. Keenam, kudu diri. Dengan catatan in qadara. Kudu diri kalau mampu. Sebab khutbah ini mengganti 2 rakaat. Ketika sholat itu Nabi bilang kepada Sayyidina Imran bin Husain, "Sholli qa'iman." Sholatlah kamu berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau tak mampu, duduk. Fa'ilam tastati' famuddaji'an. Kalau enggak mampu, ya tidur miring. Dalam hadis Nasa'i, fa'ilam tastati famustalqiyan, dan seterusnya. Jadi khutbahnya kudu diri. Bagaimana kalau khotibnya udah nggak mampu diri, mau di roda, maka khutbahnya karena nggak mampu diri sambil duduk. Bagaimana cara membedakannya antara khutbah pertama, khutbah kedua? Kudu tidur miring. Kudu tidur miring. Jadi habis duduk nih, tiduran dulu. Baru kemudian duduk lagi. Khutbah sambil duduk. Karena nggak mampu diri. Bagaimana kalau nggak mampu duduk? Tiduran. Cuman pesan saya kalau udah tiduran nggak usah maksa-maksain. Dah. Kalau udah tiduran maksain banget. Nggak usah. Kalau udah tiduran mah. Begitu. Iya nggak usah. Begitu. Diri. Ini aturan khutbah. Kudu diri. Diri tegak. Ini diri. Kemudian, keberapa dah tuh ya? 7. Wasatrul aurati. Menutup aurat. Tuh kipasnya tuh, jangan ampe gede-gede. Di mimbarnya. Kipasnya gede. Akhirnya sarungnya kesingkap. Kelihatan tuh dengkulnya. Batal khutbahnya. Ulang lagi dari awal. Begitu. Makanya khotib tuh kudu pakai daleman tuh. Celana.
Begitu, biar nggak nyingkap kota ada ini. Karena aurat kudu ditutup. Auratnya. Karena kayak sholat. Khutbah nih. Kayak sholat. Begitu. Kudu auratnya tertutup. Biasa. Begitu. Aturan aurat. Kedelapan. Wal julusu bainal khutbataini. Kudu duduk. Ini yang duduk nih. Bila khutbahnya diri. Bila khutbahnya diri, kudu duduk. Bila khutbahnya duduk, tidur miring. Kudu duduk antar khutbah tuh. Khotib wajib duduk. Nggak boleh dia diri aja begini khotibnya. Saudara-saudara sekalian, melangkah ke khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Nggak ada. Pakai melangkah-melangkah. Dia duduk aja. Nggak usah langkah-langkah, duduk aja. Udah alhamdulillah lagi. Duduk. Dalam duduk ini nanti ada sunat. Sunat baca kulhu. Khotib tuh duduknya baca kulhu. Jangan nggak baca kulhu. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu. Jamaah baru baca doa. Sunatnya waktu duduk tuh doa. Minta apa aja paling manjurnya tempat saat khotib duduk. Paling manjur. Saat khotib duduk tuh. Makanya baca tuh doa yang saya sering suka bagi tuh. Wiridan Jumat. Allahumma rzuqni solahal qalbi wal jasad. Wa rizqan halalan wasi'an fil balad. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kaddin wala nakad. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepada kami sehat jiwa, sehat badan. Rezeki halal yang luas di negeri sendiri, enggak jadi TKI. Di antara keluarga dan anak. Jadi biar dimakan bareng-bareng. Min ghairi kaddin wala nakad. Tanpa pala jadi kaki, kaki jadi pala. Enggak capek-capek amat. Sampai enggak kebur ibadah. Dengan rahasia di balik keagungan surat kulhu. Baca itu. Kalau kita bingung pakai baca begitu itu panjang amat, udah langsung singkat aja poinnya aja. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Itu paling manjur. Minta apa aja manjur. Ini kita minta keturunan di situ. Rabbi habli minas sholihin. Gitu. Allahumma innaka qad wahabta li Zakaria Yahya fahabli. Gitu. Waladan solehan. Begitu. Kau udah berikan nama Nabi Zakaria. Yang menurut dokter kagak bakalan udah senja. Kasih anak Yahya. Ya Rob, kasih saya keturunan. Pokoknya waktu duduk minta apa aja. Jangan gak minta. Itu penting. Minta. Khatib baca kulhu. Kulhu. Baca kulhu. Maka yang gampang minta tuh solawat. Udah makanya baca solawat tuh pengurus tuh. Baca solawat silakan. Kalau ente yang lain enggak. Pokoknya minta aja. Tapi duduk ini syarat. Enggak boleh kalau dia enggak pakai duduk mandiri aja. Kudu duduk. Dan ada tumanina. Makanya untuk mengukur itu baca kulhu udah cukup. Baca kulhu. Jangan enggak. Duduk. Kalau seperti Jumat akhir bulan Rajab. Itu mah saat khotib naik mimbar aja. Kalau Jumat akhir bulan Rajab. Baca Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. 35 kali. Biar Allah kasih rezeki kita nggak bakalan kurang dalam setahun. Tapi Jumat akhir bulan Rajab. Ini aturannya saat khotib naik mimbar. Bukan saat duduk. Duduk nggak keburu 35 itu. Nggak keburu. Jadi saat khotib naik mimbar kan habis naik kan duduk. Orang pada adzan tuh. Adzan si itunya tuh. Bilalnya. Nah baca. Baca aja. 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasul.
Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini merahasia. Luar biasa. 35. Jangan lebih, jangan kurang. Itu mah adanya di Jumat akhir bulan Rajab. Jadi jangan sampai meleng. Begitu. Kalau meleng, waduh, payah ini. Begitu. Gitu. Baca. Sebab di Jumat akhir bulan Rajab itu mustajab. Mustajab banget. Minta. Tapi khotibnya lagi duduk. Bukan lagi duduk di antara dua khutbah. Nggak keburu itu. Lagi duduk. Sebelum khutbah. Karena yang penting khotib belum turun dari mimbar. Syaratnya begitu. Naik tuh. Belum turunnya di mana aja. Baca 35 kali. Tapi itu amalan. Bukan satu syarat. Amalan dari kaum salihin. Dan amalan ringan. Orang setahun sekali ngamalnya. Nggak banyak. Baca cuma segitu doang. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sampai ada orang soleh. Saya temuin sampai sekarang masih ada orangnya. Itu dibaca bukan lagi duduk di antara Jumat akhir bulan Rajab doang. Setiap mau tidur. Dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia mintanya biar ketemu Nabi. Ketemu akhirnya. Ketemu Nabi. Sampai sekaligus ketemu Nabi sama Nabi Hidir. Orangnya masih hidup. Orangnya. Tinggal daerah Pasar Minggu. Saya bacanya setiap malam belum tidur, kata dia. Oh. Kata kita begitu. Ada orang soleh. Jadi muji-muji Nabi nih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi namanya Nabi itu punya dua makom. Ada namanya makom Ahmadiyah. Ada namanya makom Muhammadiyah. Makom Ahmadiyah itu namanya makom hakikat. Makom Muhammadiyah itu makom syariat. Begitu. Sampai ada ulama Al-Kittani namanya. Begitu. Mengarang kitab Jila Us-Sodak. 3 jilid. Tentang paparannya isinya 2 doang. Maqam Ahmadiyah, Ahmad Rasulullah, dan Maqam Muhammad Rasulullah. Intinya khotib menduduk. Baca apa? Baca mau enggak wajib. Biar asal penting duduk aja. Diem aja. Bengong jadi. Penting duduk aja. Itu mah enggak jadi rukun. Enggak jadi syarat. Dia baca kulhu. Itu mah sunat doang. Sunat. Begitu. Jadi yang penting duduk antara 2 khutbah itu. Jangan enggak duduk. Karena begitulah nabinya. Wa antakuna bil arabiyati ke-9 khutbahnya bahasa Arab, yakni rukunnya. Rukun-rukunnya tuh yang pertemuan yang lalu. Kudu berbahasa Arab, alhamdulillah. Solawatnya, wasiat takwanya, baca ayatnya. Termasuk juga pada khutbah kedua, alhamdulillahnya, solawatnya, wasiat takwanya, doanya. Bahasa Arab. Adapun selain rukun boleh diterjemah. Enggak apa-apa. Enggak mesti harus bahasa Arab semua. Selain rukunnya ini. Mau'idhahnya itu boleh menggunakan bahasa daerahnya. Yang bisa difahami. Andai bahasa Arab semua enggak apa-apa juga. Bahasa Arab semua. Silakan aja. Tapi diterjemah tuh boleh. Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati di Fathul Mu'in itu namanya I'anatut Talibin. Ya syai'nya itu. Jadi wal muradu al-arkan. Yang dimaksud dengan syarat kudu bahasa Arab itu rukun-rukunnya. Nggak bisa diganti.
Adapun mau'idhah boleh dengan bahasa daerah yang dimengerti. Begitu. Tapi saya pengen bahasa Arab semua, ya silakan aja. Enggak apa-apa. Terus masyarakatnya minimal dia paham. Tuh khotib lagi nasehatin kita. Segitu aja udah cukup. Enggak mesti dia tahu seluruhnya. Enggak. Minimal paham. Tujuan khutbah nasehatin. Pasti nyuruhnya yang benar-benar walaupun enggak ngerti. Begitu. Punya pikiran kudu begitu. Si jamaahnya. Tapi enggak apa-apa. Begitu khutbah. Ini khutbah bahasa Arab diterjemah. Begitu diterjemah. Jangan terlalu panjang sekali. Nanti itu mau bab sunat. Ini kudu bahasa Arab, yakni rukun-rukunnya. Boleh diterjemah, enggak apa-apa. Malah bagus. Sebagai nolongin orang biar ngerti tentang apa yang disampaikan oleh khatib. Ngerti. Kalau bisa, khatib tuh nasihat umum saja. Politik ndak usah. Bukan nggak boleh. Boleh aja. Artinya gini, masalahnya masyarakat itu disuruh ngaji susah. Kalau ngaji, kalau tahlilan malam ketiga, rame biasanya. Rame. Jadi kalau ngaji ini susah. Jadi ajang masyarakat itu nampaknya. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan kita orang laki ini sholat Jumat? Karena dia kepala rumah tangga, minimal disiram tuh pohon seminggu sekali. Jangan kagak gitu. Kalau kagak disiram sama sekali bakal mati. Jadi nyiramnya ya khutbah itu. Nasihat tuh. Itu aja ngaji orang yang gak mau ngaji. Jadi orang yang diajak ngaji susah tuh. Itu ajang ngajinya saat khotib khutbah. Makanya khotib harus kalam baligh. Nasihat yang umum aja. Yang bakal masuk dia. Begitu. Nggak usah. Begitu dibawa ke sana, bawa kemari, bawa ke sana, bawa kemari. Karena untuk supaya masyarakat yang gak mau ngaji ini mengerti. Mau ngaji. Itu begitu. Ini penting. Khutbah tuh. Jadi berbahasa Arab. Tapi yang jadi syarat rukunnya aja. Selebih dari rukun mau'idhahnya boleh. Tidak bahasa Arab. Ke-10 wa ba'da zawal. Sesudah zuhur. Ini kemarin kita nyinggung tuh. Ada cerita dari mualim tuh. Yang telat tuh. Si ngimamin marah-marah. Rasanya saya udah dongengin itu. Jadi sesudah zuhur. Nggak boleh khutbahnya sebelum zuhur. Mana syarat yang nggak disebutin? Harus laki-laki. Ini nggak ada di kitab-kitab. Khotib itu kudu laki-laki. Khotib kudu laki-laki. Di Jumat, bagaimana kalau bukan Jumat? Ini jadi masalah. Id gitu, id. Ibu-ibu bagus. Begitu. Kalau di Roblong ada nggak ibu-ibu tuh setur-tur ibu-ibu gitu sholat id gitu? Ada. Bagus tuh. Jadi bagaimana tuh ibu-ibu tuh setur-tur ibu-ibu? Boleh nggak khutbah? Kalau khutbah nggak boleh. Sebab khutbah syaratnya laki-laki. Tapi mau'idhah boleh. Jadi apa itu mau'idhah? Udah khutbahnya sekali aja kalau ibu-ibu. Khutbahnya sekali aja. Mau'idhah. Kata Imam Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim. Bila perempuan itu, seturu-turu perempuan ngadain sholat id, lalu satu orang naik memberi nasihat, boleh. Enggak apa-apa. Ceramah lah kata kita. Mau'idhah namanya. Mau'idhah. Perempuan. Jadi sekali aja, sekali. Jangan sampai 2 kali juga tuh perempuan pakai duduk lagi. Kayak orang laki aja. Ini emansipasi masalahnya.
Bukan emansipasi. Ada aturannya. Perempuan mau sekali aja. Khutbahnya. Itu. Bagus. Jangan 2 kali. Biasa ada naikin. Begitu. Biasa itu. Ada murokinya. Silakan kalau mau pakai begitu-begitu. Begitu. Innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Naik dia. Ya, habis naik dia doa biasanya. Gitu doa. Karena kenapa tuh doa? Karena tadi sholat tuh belum doa. Sholat Id tuh. Belum apa? Belum doa, baru salam doang. Hanya bedanya 2 nih. Kalau Idul Adha habis salam takbiran namanya takbir muqayyad. Idul Adha. Kalau Idul Fitri enggak ada. Habis salam langsung aja khutbah dengan dinaikin innallaha. Habis innallaha malaikatahu nabi dia diri terus si khatib begitu salam. Habis salam nih duduk. Kalau di Jumat adzan. Kalau di Jumat waktu duduk tuh habis Sabtu adzan. Karena ini Id enggak ada adzan. Adzan udah tadi untuk sholat. Jadi bagaimana? Maka doanya dipasang di diri, ngadep makmum. Allahumma qul islam wal muslim, macam-macam lah dia doa. Intinya udah habis sholat tuh, tadi sholat belum doa itu. Fa idza faragta fansab. Habis doa baru tuh ngomong ya qaiman. Begitu. Tapi nggak tahu udah prakteknya masyarakat tuh. Ya qaiman tuh setelah doa. Ya qaiman bisodil khatibi 'alal mimbar. Rahimakumullah. Jangan diterjemah, jangan. Kalau diterjemah repot. Mananya, wahai orang yang habis sholat Id mau pulang buru-buru, monggo. Kata pengurus masjid, jangan dibilangin. Ntar kotak amal ini kosong. Ente bahasa Arab aja. Kalau bisa lagunya yang paling merdu, kau Ustaz Bapak gitu. Yang merdu gitu. Ya kok iman. Nggak apa-apa ya. Itu maknanya ya kok iman tuh kalau ente mau balik lagi, ayo mau balik duluan, boleh kami doain kau dapat rahmat dari Allah. Begitu. Untung orang kampung nggak ngerti. Toyib aja dia. Dia kagak ngerti. Padahal disuruh apa tuh? Pulang. Suruh pulang ya kok iman tuh. Habis ya kok iman baru dah tuh. Dia baca Ruya'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Gitu. Idza sayyidal khatib qala Rasulullah dan seterusnya. Baru dah khatib bakal mulai khutbah. Begitu. Ada juga yang ya qaiman dulu baru doa. Gitu. Ya qaiman dulu baru doa. Jadi dia doanya jadi doa dulu baru ya qaiman, tapi enggak apa-apa. Adatnya udah begitu dah biarin aja. Gitu. Enggak apa-apa. Lalu suruh doa, belum doa. Salat Idnya tuh suruh doa, habis doa kalau mau pulang silakan doa udah, sholat udah, doa udah, tinggal dengar nasihat. Begitu. Kayak begitu. Dia silakan. Begitu. Kayak begitu. Dengerin datu khutbah. Kalau perempuan sekali aja. Orang laki juga kalau di komplek-komplek itu banyak sekali. Saya sering sekali. Kalau di komplek. Saya kayak itu khutbah selama di Jakarta ini. Antara sekali sama 2 kali. Kayaknya banyak sekali. Kalau di komplek tuh udah dibisikin. Dan saya mau orangnya ikut aja. Ini berapa kali khutbah? Di sini sekali. Baik. Gitu. Ada juga dibilangin, jangan 2 kali ya, sekali aja. Ya nggak apa-apa. Begitu. Separuh aja masih boleh sama saya. Separuh. Begitu. Nggak apa-apa. Kalau saya itu dari dulu nggak kaku. Orang kagak khutbah aja boleh. Begitu. Sekali. Jadi sekali. Begitu khutbah tuh. Tapi belakangan ini mungkin hampir udah ada kali 4 tahunan 2 kali karena di masjid-masjid kampung yang kayak kita biasanya dulu di komplek mulu sekali aja ya. Jadi kalau saya mau jadi aja begitu, nggak apa-apa gitu. Orang kagak khutbah juga nggak apa-apa gitu. Begitu khutbah tuh begitu. Udah dohor, kalau belum dohor nggak boleh, harus masuk waktu dulu. Begitu, masuk waktu. Tuh begitu. Makanya kalau orang tuh paham, khutbah 2 kali itu lebih cakep dari berbagai sisi. Adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu lebih cakep
Dari berbagai sisi, adzan 2 kali. Sisi mana? Sisi tahqiquz zawat. Membuktikan bahwa udah dohor. Itu udah pasti dah. Habis adzan, qobliyah dulu masalahnya. Habis qobliyah adzan lagi. Jadi udah pasti dohornya. Udah pasti. Kalau adzan sekali, bisa jadi ya belum. Begitu. Makanya adzan tuh 2 kali. Itu udah cakep. Untuk jaga-jaga. Begitu. Jaga-jaga. Yang kedua, yang di rumah jaga dengan dengar adzan tuh buru-buru lari. Padahal masih ada adzan lagi. Begitu. Jadi masih tetap bisa keburu dengerin khutbah. Yang disyaratin isma'u arba'ina jamaah. Orang 40 tuh kudu denger khutbah. Dan khutbah. Jadi ba'da zawal. Jadi yang ke-11-nya itu kudu laki-laki. Tapi andai perempuan, seturu-turu perempuan dia ngadain id, mau pakai khutbah istilahnya, pakai pidato, boleh. Tapi sekali aja. Jangan 2 kali. Imam Bajuri kasih itu. Tokoh besar Syafi'i. Asal sekali. Jangan 2 kali. Jadi tinggal disingkat aja. Ujungnya habis ceramahnya langsung doa. Begitu. Kalau sekali begitu. Langsung doa aja. Langsung doa. Nasehatin. Begitu bagus. Kalau sampai perempuan itu pakai, bahasa kita orang pakai khutbah begitu. Cuma kalau kalimat khutbah pasti pakai larang tuh. Perempuan gak ada khutbah. Ya betul itu. Makanya disebut mau'idah. Ini khutbah lughatan. Khutbah bahasa umum aja. Intinya mah nasihat aja. Biar orang tuh tahu tentang keagungan Ramadan. Keagungan Idul Fitri. Dan bagaimana cara orang mensyukuri nikmat dari medan juang Ramadan. Begitu. Itu silahkan. Seturu-turu perempuan pakai begitu. Jadi aja. Tapi kalau khutbah Jumat, harga mati. Kudu laki-laki. Nggak boleh perempuan. Nggak boleh. Ini menjadi syarat. Kalau id, boleh nggak punya wudhu. Meski sunat punya wudhu. Gitu, bukan syarat. Ini mah. Kenapa saya ke sana kemari? Karena khutbah ini bakal banyak. Khutbah ini. Khutbah Jumat. Ada khutbah Id. Cuman khutbah Jumat aja. Yang khutbahnya duluan. Sholatnya belakangan. Dulunya khutbah Jumat ini belakangan. Dulunya. Jadi awal-awal diajarin Jumat tuh sholat dulu. Baru khutbah. Inilah kemudian ajaran Jumat 12 orang. Jadi waktu Nabi khutbah, barang-barang datang. Begitu. Kalau bahasa kita, ini dagang nih. Jadi barang baru turun di Madinah. Madinah kan pusat perekonomian. Kita lagi sholat Jumat, kan ada masjid juga di Al-Madinah. Ada pusat kembang kan di samping Madinah kan. Kan sama juga ya, benar nggak? Itu kembang turun, lagi murah lagi harganya. Lagi sholat itu orang pada pergi. Takut keburu orang lain dulu. Jadi waktu Nabi khutbah itu tinggal 12 orang. Tinggal 12. Dan tidak diulang sholatnya. Itulah kemudian kenapa 12 orang sholat Jumat jadi di dalam madzhab Syafi'i itu. Nah, habis kejadian itu khutbah kemudian diganti sebelum sholat. Sebelum sholat khutbahnya. Tapi selebihnya tetap masih sesudah sholat. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, sesudah. Begitu. Hanya Jumat yang sebelumnya. Jadi khutbah dulu. Menjadi syarat. Itu namanya disebut akhirul amraini. Jadi ada kitab karangan Imam Al-Hazimi tentang nasikh wal mansukh minal khabar. Tentang amandemen hadis Nabi. Jadi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, asbabul wurud dan seterusnya. Itu diterangkan. Jadi di antara syarat-syarat supaya khutbah ini benar, kudu orang 40 dengar tuh khutbah. Kudu ada mualat antara khutbah pertama, khutbah kedua.
Kudu ada mualat antara khutbah kedua dan sholat. Biar gampang singkatnya begitu. Wabainahuma tuh. Kudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Kudu suci dari najis. Pakaiannya, badannya si khotib, tempat khutbahnya. Kemudian kudu diri dengan catatan mampu. Enggak mampu diri, duduk. Enggak mampu duduk, miring. Cuma nih kayak tadi, kalau miring jangan maksain banget. Duduk juga kalau bisa, nggak usah juga kali ya. Ngerepotin orang naik-naikin ke mimbar segala macam tuh. Begitu kalau zaman sekarang tuh, udahlah jadi makmum aja. Begitu, jadi makmum aja. Udah. Menutup aurat, duduk antara dua khutbah, ini adalah aturan. Dan kudu bahasa Arab, yakni rukunnya. Dan kudu sesudah duhur. Kemudian kudu laki-laki. Inilah diantara syarat-syarat sah khutbah Jumat. Kemudian faslun watustahabbul khutbah wala mimbarin, pasal tentang sunnah khutbah. Mau malam ini atau udah? Oh udah. Malam ini langsung aja. Oh udah. Oh udah. Ya udah kalau minta udah. Masa sih ikut aja. Ini masalahnya nyambung. Gitu. Aturan sunat khutbah ini diantara hal yang paling penting diperhatikan di dalam khutbah. Begitu. Sunat itu khutbah tuh. Dan ini khotib nih semuanya. Dan paling tidak kudu bisa kita. Paling tidak khutbah yang paling pendeknya. Itu yang alhamdulillah. Kan bentar doang. Ya kan? Pendek. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salat yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendek. Ittaqullah. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Kan cepet kan? Begini. Diri alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek. Ittaqullah. Allah maghfiril mu'minil mu'minat. Oh udah. Nah, turun. Oh, cepet. Oh iya belum jadi kurangin. Begitu. Rukun-rukunnya aja. Rukunnya. Karena ini pokok. Jadi yang corona tuh kayak begitu. Bagaimana kita harus mengatur, yang penting jangan ditinggal gitu, pokok. Kalau ditinggalkan sayang begitu. Jangan sampai nggak sholat gitu. Jadi bagaimana dipercepat aja. Begitu. Kurang lebih demikian. Nah buat tanya jawab aja, silakan kalau yang ditanya. Dipersilakan. Wallahu a'lam. Ya siap. Yang materi yang minggu yang lalu, Iya. masalah khotbah yang terlalu lama dan membosankan, akhirnya tuh ada yang tertidur gitu kan. Nah dengan tertidur itu jadi batal wudunya atau enggak? Baik. Ini emang kaitannya bukan dengan khutbah, dengan tidur namanya. Kaitan hukumnya. Begitu. Apakah orang tidur sambil duduk itu membatalkan wudhu? Tidak. Kalau tidurnya sambil duduk, pantatnya tidak berubah, dia sila begitu, enggak tiduran, duduk, enggak batal. Enggak batal. Di dalam Sahih Bukhari, sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau maghrib nunggu Isya pulangnya jauh, duduk di masjid, palanya sambil begini-begini nih. Manggut-manggut. Dia nggak denger adzan aja, saking nyenyaknya. Tahu-tahu qomat, sholat aja nggak pakai wudhu. Itu karena tidurnya sambil duduk. Dan inilah hikmahnya ketika Nabi sampaikan di dalam hadis Abu Dawud, al-ainani wika usah, faman nama falyatafadhal. Dua mata itu teralinya dubur. Kalau dia tidur dan tidurnya bukan duduk, maka wajib wudhu. Dan ada hikmahnya. Kalau tidur wudhu enggak membatalkan wudhu. Kalau tidur duduk ini membatalkan wudhu, repot yang sholat Jumat tuh. Pada wudhu semuanya. Sebab pada tidur itu tidur. Dan saya dengar tidur yang paling nikmat itu saat khotib khutbah. Setuju enggak? Tuh. Itu kayak begitu. Itu begitu. Jadi enggak batal kalau tidurnya sambil duduk. Jadi dengan tidur duduk tuh secara jujur, mohon maaf, kalau buang angin mesti bangun, begitu. Tidur duduk tuh. Jadi ininya pentilnya ketutup.
ketutup. Begitu. Kalau dia buang angin, mesti dia ngangkat. Nggak bisa, nggak. Begitu. Oleh karena itu kalau tidur duduk tidak membatalkan wudhu. Nggak batalin. Begitu. Walaupun nggak khutbah, nggak kaitannya dengan khutbah, tidur duduk aja. Begitu. Tidur duduk aja. Karena masalahnya bukan masalah khotib lama aja. Emang udah biasa. Guru baru bismillah aja udah mata 5 watt. Itu emang udah biasa banget. Itu mah bukan karena khotbahnya lama. Emang dia udah sengaja banget mau tidur di situ. Begitu. Mana masih dikasih AC lagi adem banget. Nggak dikasih AC aja nyenyak. Apalagi dikasih AC. Masya Allah. Orang sampai kagum, subhanallah, di masjid ini nih jamaahnya tenang semua. Gitu katanya. Gitu kayak begitu. Padahal dia tidur. Wallah a'lam. Ya, abangku, guys. Apa diterusin itu? Ada istikhlaf namanya. Pergantiannya dia sampai mana tuh? Kalau dia baru sampai wasiat taqwa ya tinggal terusin aja baca ayat. Kalau ini imam sholatnya maksudnya. Oh baik, artinya bukan imam berarti, khutbah berarti gitu. Jadi biar dipisah hukumnya. Lagi khutbah bagaimana istikhlafnya? Ya bisa, diterusin aja. Kalau tadinya ibad baca Quran Ar-Rahman Ar-Rahim tinggal Maliki Yaumiddin begitu istilahnya. Kalau dia khutbahnya baru ittaqullah ya tinggal terusin aja. Cuman yang kedua ini kudu ngerti. Makanya lihat tuh kalau ceramah-ceramah penceramah banyak tuh pengennya rebutan duluan. Begitu. Kenapa pengen rebutan duluan? Sebab kalau belakangan, aduh, mau ceramah ini takut udah doang tuh yang ono. Gue bingung. Oh iya, kehabisan bahan namanya, kehabisan bahan. Makanya pengen duluan. Itu kayak begitu. Lah ini lagi ceramahnya ini. Gitu. Mana lagi ceramahnya? Syarat khutbah ada 10, baru 5. Dia kagak bisa nerusin. Dia yang nerusin. Udah langsung aja barakallahu li wa lakum. Kalau udah ini nasihatnya tinggal baca ayat. Gitu. Kalau khutbahnya pertama, yang kedua. Begitu. Dilihat aja istikhlaf namanya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf dalam Tarsikh. Istikhlaf itu panjang sekali. Begitu panjang sekali. Imam Ash-Shibani juga di dalam kitab Ifadatun Nafsi wal Ikhwan itu diterangkan tentang cara-cara istikhlaf. Nggak apa-apa. Kalau sampai kejadian kayak begitu. Maklum saja yang kayak begitu. Kan bisa saja. Seringkali kejadiannya lagi khutbah wafat. Begitu. Itu bagaimana? Ya, dilihat kalau udah kelar apa belum tadi itu. Kata jamaahnya, gue juga lagi tidur. Ya udah diulang aja dari awal dah. Jangan kayak tadi aja yang pengen cepet. Kali ini nggak bakal dipotong nih sama pengurus juga. Karena kalau panjang lagi pengurusnya repot. Ini biar cepet aja udah duduk. Istikhlafnya seperti demikian. Tinggal diatur aja lah. Wallah a'lam. Iya baik. Berkenaan dengan istikhlaf, apa orang yang menggantikan ini ada syarat-syaratnya? Jadi berbicara apakah orang yang menggantikan ini ada syarat-syaratnya, yang penting dia mengerti aturan-aturan khutbah aja. Begitu. Enggak kemudian ada syarat-syarat tambahan, enggak ada. Gitu, sama aja kalau dia bisa ibarat sholat makmum, kalau sholat sendirinya jadi imamnya dia jadi. Kurang lebih demikian. Maka istikhlafnya ini di dalam khutbah enggak mesti kemudian harus syarat-syarat yang banyak. Yang penting ngerti rukun-rukun khutbah. Udah berapa yang dibaca oleh si khotib itu, yang belum berapa. Kalau dia kagak ingat lagi, ulang aja dari awal. Dengan khutbah yang sangat pendek saja. Kurang lebih demikian. Allah. Iya siap. Kemarin kejadian ketika khutbah ada satu jamaah itu ada penyakit ayan Ketika khutbah itu dia berayan jadi pada kabur nih jamaahnya takut karena dia udah kejang-kejang Iya. Nah, apakah itu batal khutbahnya Enggak lah, kalau yang kemudian ketika jamaah ada goyang-goyang kan, kecuali yang goyang-goyang ini, yang goyang-goyang ini. ayan Iya betul, yang ayan ini khotibnya atau jamaahnya? Jamaahnya. Oh iya jamaah, kan enggak ngaruh. Itu kan jamaah. Jadi jamaahnya ini kejang-kejang jadi yang Iya betul, betul. Jadi kan tidak ngomongin khotib, ini kan syarat khutbah ini. Khutbah ini kan adanya di khotib cuman satu doang di kita. Pada isma'u arba'ina jamaah. Itu di kita tuh syaratnya sebagai pendengar. Jadi kalau jamaah itu bagaimana kejang-kejang ya ditolongin, dipinggirin. Nggak sholat Jumat ya nggak apa-apa. Si yang ngurusin ini nih, nggak apa-apa. Tolongin. yang nolongin mau dia ada kejang-kejang nih kamu
Enggak apa-apa juga. Ngomong enggak batal. Itu sahabat itu ngomong sama Nabi lagi khutbah. Mata saya Rasulullah. Ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi lagi khutbah enggak apa-apa. Ngomong di saat khutbah itu enggak haram. Gitu. Makruh aja kalau enggak ada hajat. Justru kalau ada hajat wajib ngomongnya. Jadi itu yang idza sayyidul khatibu, itu hadis dhaif semuanya bukan buat hukum. Gitu. Hadis dhaif. Ngomong enggak apa-apa. Jangan sampai kita jadi pengurus ada bocah berisik, diem aja. Diem aja. Enggak boleh ngomong masanya. Padahal di hatinya marah juga itu di hatinya. Ini ngomong aja. Tong. Jangan berisik. Jangan berisik. Ya, jangan berisik. Enggak apa-apa. Enggak rusak ganjarannya. Kagak, justru dapat ganjaran ngomong begitu. Gitu, ngomong gitu. Pindahin. Iya, mohon maaf. Kalau umpamanya dia tidak memungkinkan, dia harus dibawa ke rumah sakit, bawa. Enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Kemarin pada waktu bab udur-udur tuh diterangin. Namanya tamrid. Ngurusi orang yang sakit. Enggak apa-apa. Karena nggak ngurusin. Jumat masih ketemu ini supaya nolongin orang yang ayan ini. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Yang ayan ini. Begitu. Mungkin tersentuh juga dengan khutbah itu. Begitu. Akhirnya dia ayan. Yang khotib itu kayaknya ngomongin utang tuh kayaknya. Dia puyang kayaknya itu. Jadi akhirnya jadi kejang-kejang. Iya bisa aja itu. Bisa aja. Si Mo nih bisa aja. Daerah mana Mo? Gitu. Jakarta Barat juga. Oh Tanjung Duren. Iya. Jadi kalau ada yang kayak begitu tolongin, jangan enggak. Tolongin ya. Kita lagi sholat aja batalin aja. Jangan ya, itu kebanyakan orang. Iya, jadi salah itu Mo. Iya, karena emang benar. Padahal ngomong saat khutbah tuh enggak apa-apa. Begitu, makruh aja. Begitu. Apanya? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu biasa. Nabi aja lagi khutbah ngomong sama jamaah. Itu yang belum qobliyah Jumat itu namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ada di Nurul Autar hadisnya. Imam Ahmad juga diriwayatkan dalam musnadnya. Ibnu Majah juga ada dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi lagi khutbah. Ada jamaah main duduk aja. Duduk aja Nabi khutbah. Sulaik menduduk aja. Nabi tanya, Sulaik, kalau bahasa Betawinya, lu udah sholat belum qobliyah Jumat di rumah lu? Belum Nabi. Oh belum. Lu bangun dulu. Sholat dulu. 2 rakaat ya. Jangan panjang-panjang. Begitu. Bangun dia. Nabi terusin khutbahnya. Kan gak apa-apa. Ngobrol begitu. Boleh aja. Nggak apa-apa. Tapi bagus. Jangan dikasih tahu orang-orang. Nanti pada ngobrol. Dikata kagak batal nanti pada ngobrol. Kan begitu. Biarin aja. Jadi yang namanya hadis targhib buat tarhib tuh. Fadhailul a'mal. Tidak mesti harus hadis sahih. Tidak mesti harus hadis sahih. Hadis dhaif nggak apa-apa. Buat motivasi orang, buat ngasih warning orang. Nggak apa, ngomong nggak apa-apa. Bahkan ngomong bisa wajib. Kalau nggak ngomong dosa. Bila khotibnya kelupaan pada rukunnya. Kita ngomong jangan kagak. Belum wasiat takwa tuh. Kata Muallim Syafi'i Adami rahimahullah dulu Habib Ali Bungur begitu. Begitu ngingetin orang. Khotib belum wasiat takwa. Ente ngomong aja ittaqullah. Udah cukup. Maka khotib pas mau duduk ittaqullah. Ya udah duduk lagi. Gitu doang. Jadi enggak apa-apa. Justru itu cara yang benar. Cuman kita orang suka sungkan. Takut. Begitu. Takut. Bahkan ada juga yang menterjemah sendiri. Karena yang dilarang ngomong main game aja. Khotib khutbah. Lu main game. Kan yang nggak boleh ngomong. Ya. Ada aja pakai ngakalin sendiri. Ini zaman akhir. Itu begitu. Jadi nggak apa-apa ngomong. Nggak apa-apa. Makruh aja. Nggak haram. Begitu. Nggak haram. Begitu ngomong tuh. Begitu. Cuman kurang bagus. Begitu. Biar gantian. Begitu. Jadi nanti kita panjangin besok kalau mau dipanjangin. Jadi bagaimana al-kalam indal khutbah. Kita hukum ngomong ketika khutbah enggak apa-apa. Enggak ngilangin ganjaran. Ya kagak. Itu enggak sejumat yang enggak ngaruh ke situ-situ enggak. Gitu. Enggak. Tapi jangan dibuka di umum. Gitu ntar pada ngobrol lagi gitu.
Begitu, makruh. Zikir aja makruh. Kalau lagi khutbah. Saya suka tegur tuh ke orang ngaji yang megang tasbih di depan. Saya tegur. Karena nggak bisa. Pasti nggak bakal dapetin ilmu dah. Kalau kita sambil ngaji nih, zikir gitu. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Nggak dapat ilmu. Karena hati kita satu. Kita mau milih mana gitu. Milih zikir, mendingan minggir gitu. Milih ngaji, berhenti zikirnya gitu. Karena nggak bisa. Orang dikasih hati satu. Kalau AA, kalau BB, nggak bisa. Gitu orang tuh. Makanya nggak boleh suruh mati dulu gitu HP-nya. Kenapa? Supaya konsen gitu, konsen. Hujan aja kudu berhenti. Hujan nggak bisa terusin. Kadang dikasih kue. Kan gue suka ngaji tuh, suka ceramah tuh. Di depan si penceramahnya ada kue, ada ini. Ini buat apaan ini? Mau makan. Kan disuruh ceramah, buat suruh makan. Ini nggak ngerti adab. Kan gitu. Kan suruh ceramah, dikasih kue, kasih pisang, kasih. Jadi nggak mau dimakan, dia susah, ditinggal mic-nya. Makan, ditonton orang banyak dia. Begitu. Atau niatnya buat ngumpetin kali ya. Begitu. Iya diseksa ya namanya. Jadi bikin pengen aja tuh masih orang tuh mau ngambil lagi ngomong. Begitu. Jadi ada aturan-aturan. Itu nantilah bab sunat-sunat khutbah ini nih. Yang paling pokok untuk menambah ganjaran-ganjaran. Begitu. Ganjaran-ganjaran itu nanti makruh tuh, makruhnya nanti abis ngomongin syarat khutbah, sunnah khutbah, makruh khutbah. Nantinya begitu. Pertemuan mendatang aja. Begitu. Pertemuan mendatang. Insya Allah. Wallah alam. Iya sama-sama. Sudah. Baik. Kalau kita sudah, kita baca Fatihah. Yang pertama, menghaturkan ribuan terima kasih kepada pimpinan Majelis Al-Muhtar nih, Umi Ustadzah Haja Badriah. Ini kemana tempat beliau mengajar, meminta bantuan demi wakaf pesantren Qausolibat. Luar biasa amaliyah mulianya. Mudah-mudahan seluruh jamaah majlis beliau ini semuanya berkah. Majelis Al-Muhtar makin berkah. Beliau juga terus diberikan ilmu manfaat. Majelisnya makin syiar. Anak keturunannya pada tinggi derajatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah.